Matsaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Wonogiri, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Wonogiri, dan teman-teman semuanya yang saya sayangi dan saya cintai, serta pemirsa Matsaga TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita ucap segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengangkat derajat-derajat umat manusia berdasarkan iman dan ilmu atas seluruh makhluk ciptaannya. Allahu Akbar. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Baginda Agung, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin wal hadiroh, teman-teman Matsaga TV yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Nadifa Najla Tufaila dari kelas 7E, Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Wonogiri. Berdirinya saya di sini ingin membawakan sebuah kultum yang berisi tentang kewajiban dalam menuntut ilmu. Hadirin wal hadiroh, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa Allah akan mengangkat derajat umat manusia berdasarkan iman dan ilmu sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Teman-teman semua, mengapa sih wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu? Karena ada banyak keutamaan ilmu. Beberapa keutamaan ilmu diantaranya adalah, yang pertama, ilmu adalah kekhususan. Yang kedua, ilmu adalah keistimewaan yang Allah khususkan hanya untuk manusia semata. Ilmu dapat mengantarkan seseorang kepada kebajikan dan ketakwaan. Dan sebab ketakwaan itu, seseorang dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaannya yang abadi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimah. Yang artinya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, hadis tersebut tentunya sudah tidak asing ya di benak kita, bahwa kewajiban dalam menuntut ilmu ini sangat diperuntukkan bagi setiap orang, yakni muslim laki-laki dan muslim perempuan. Syekh Az-Zarnuji menjelaskan, barang siapa yang melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang mengetuk pintu terus-menerus,
pasti dia akan dapat masuk. Kesungguhan dalam memperdalam ilmu, dalam belajar, bukanlah hanya dari pelajar semata. Namun, kesungguhan ini dibutuhkan kesungguhan dari 3 orang, yakni pelajar, kemudian guru, dan orang tua. Jika ketiganya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka insya Allah itu akan berhasil. Kesulitan apapun dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam memperdalam ilmu dan sebagainya, maka insya Allah itu akan terselesaikan. Insya Allah ya semuanya. Kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk belajar, dan belajar. Hanya saja kualitas akal manusia itu berbeda-beda. Nah, kesungguhan inilah yang menjadi kunci. Dengan kesungguhan ini, sesuatu yang sulit itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya teman-teman semuanya. Sekarang aku mau tanya sama kalian, bagaimana sih ilmu dapat diperoleh tanpa melalui kesulitan? Banyak ya di antara kita ini memiliki cita-cita dan keinginan, namun jika semua itu tidak diiringi dengan kesungguhan, maka itu adalah kedustaan. Apapun cita-cita dan keinginan seseorang, jika diiringi dengan kesungguhan, pasti akan terwujudkan. Tetapi jika tidak diiringi dengan kesungguhan, maka itu adalah kegilaan. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tanpa kesungguhan ini, kita tidak dapat mencapai cita-cita dan keinginan. Orang belum dapat dikatakan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu jika dia belum mendapatkan kepayahan yang sangat dalam menuntut ilmu. Nah semuanya, jadi kesimpulannya adalah kita sebagai muslim dan muslimah harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar cita-cita dan keinginan kita dapat terwujudkan. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Perihal apapun yang saya lontarkan dari ucapan saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.